Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vira Devianti Kartikasari dari PSIK 6. Di sini saya akan melakukan presentasi proposal saya yang berjudul Pengetahuan Keluarga tentang Hipertensi serta Peran Keluarga dalam Merawat Anggota Keluarga di Dusun Kandangan, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk. Selamat menyaksikan. Pengetahuan keluarga tentang hipertensi serta peran keluarga dalam merawat anggota keluarga di Dusun Kandangan, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk. Bab 1 pendahuluan ada latar belakang. Pengetahuan merupakan hasil tahu, dan ini terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Penginderaan terjadi melalui panca indera manusia, yakni ada indera penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa, dan raba. Menurut Bakhtiar yang dikutip dari Noto Atmojo 2012. Keluarga merupakan dua orang atau lebih yang bisa disatukan oleh ikatan kebersamaan dan ikatan emosional yang mengidentifikasi diri mereka bagian dari keluarga. Menurut Zakaria tahun 2017. Menurut WHO, hipertensi adalah suatu kondisi di mana pembuluh darah memiliki tekanan darah tinggi, yaitu tekanan darah sistolik lebih dari 140 mmHg atau tekanan darah diastolik lebih dari 90 mmHg. Menurut Sunarwaninadi 2017. Hipertensi ini digolongkan sebagai penyakit tidak menular, akan tetapi salah satu penyebab kematian prematur di dunia dengan angka prevalensi yang cukup tinggi, yaitu 1.013 miliar dari total penduduk dunia, menurut WHO tahun 2019. WHO memprediksi akan terjadi peningkatan pada tahun 2025 hingga mencapai angka 1.056 miliar penderita dewasa. Berdasarkan laporan WHO tahun 2019 dari seluruh benua, Afrika memiliki prevalensi penderita hipertensi yang paling tinggi, sebanyak 22%. Sedangkan Asia Tenggara berada pada posisi ketiga dengan prevalensi sebesar 25% dari total penduduk. Menurut WHO tahun 2019, diperkirakan 1 di antara 5 perempuan di seluruh dunia menderita hipertensi dibandingkan dengan kelompok laki-laki, yakni 1 antara 4 orang. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2019. Khususnya di Indonesia, hipertensi juga berada pada angka yang cukup tinggi dengan rate 31,6% hingga 55,2% dan dengan persentase kematian 67,5%, sehingga angka tersebut cukup membebani anggaran negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada pengaruh pendidikan kesehatan terhadap tingkat pengetahuan dan peran keluarga dengan anggota keluarga penderita hipertensi. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian merumuskan masalah sebagai berikut. Apakah ada pengaruh pendidikan kesehatan terhadap tingkat pengetahuan dan peran dengan anggota keluarga penderita hipertensi di Dusun Kandangan, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk? Tujuan penelitian: mengetahui pengaruh pendidikan kesehatan terhadap tingkat pengetahuan dan peran dengan anggota keluarga penderita hipertensi di Dusun Kandangan, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk. Manfaat penelitian. 1. Bagi responden, penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu dan pengetahuan serta wawasan dan pengalaman tentang penelitian yang berkaitan dengan pentingnya pengaruh pendidikan kesehatan terhadap tingkat pengetahuan dan peran dengan anggota keluarga penderita hipertensi di Dusun Kandangan, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk. 2. Bagi responden, diharapkan dengan hasil penelitian ini dapat meningkatkan pengetahuan tentang pengaruh pendidikan kesehatan terhadap tingkat pengetahuan dan peran dengan anggota keluarga penderita hipertensi. 3. Bagi institut pendidikan,
hasil penelitian untuk menambah literatur perpustakaan Universitas Kediri, dan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan bagi peneliti selanjutnya tentang pengaruh pendidikan kesehatan terhadap tingkat pengetahuan dan peran dengan anggota keluarga penderita hipertensi. 4. Bagi tempat penelitian. Sebagai informasi yang bermanfaat tentang pengaruh pendidikan kesehatan terhadap tingkat pengetahuan dan peran dengan anggota keluarga penderita hipertensi yang dilakukan keluarga terhadap pengalaman tersebut. Bab 2. Tinjauan pustaka. Pengertian pengetahuan. Pengetahuan merupakan hasil tahu, dan ini terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pengetahuan seseorang, yaitu 1. Faktor internal, meliputi umur, pengalaman, pendidikan, pekerjaan, dan jenis kelamin. 2. Faktor eksternal, ada informasi. 2. Lingkungan. Selanjutnya ada sosial budaya. Konsep keluarga. Pengertian keluarga. Keluarga adalah sekumpulan orang dengan ikatan perkawinan, kelahiran, dan adopsi yang bertujuan menciptakan dan mempertambahkan budaya dan meningkatkan pertumbuhan fisik, mental, emosional, serta sosial dari tiap anggota keluarga, menurut Yakarya 2017. Fungsi keluarga menurut Fitman 2010 mengidentifikasi 5 fungsi dasar keluarga, yaitu fungsi afektif. Fungsi afektif ini berhubungan erat dengan fungsi internal keluarga, yang merupakan basis kekuatan keluarga. Fungsi ini berguna untuk pemenuhan kebutuhan psikososial. Selanjutnya ada fungsi sosialisasi, yaitu fungsi untuk memfasilitasi sosial primer anak, yang bertujuan menjadikan anak sebagai anggota keluarga yang produktif, serta memberikan status pada anggota keluarga. Selanjutnya ada fungsi reproduksi, yaitu untuk mempertahankan kontinuitas keluarga selama beberapa generasi dan untuk keberlangsungan hidup di masyarakat. Ada fungsi ekonomi, yaitu menyediakan sumber ekonomi yang cukup dan alokasi efektifnya. Selanjutnya ada fungsi keperawatan kesehatan, yaitu menyediakan kebutuhan fisik seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan perawatan kesehatan. Struktur dan peran keluarga menurut Fitman 2010. Peran keluarga dapat diklasifikasikan menjadi 2, yaitu peran formal keluarga dan peran informal keluarga. Beberapa peran informal yang bersifat adaptif dan merusak kesejahteraan keluarga. Di antaranya sebagai berikut. Ada peran pendorong. Pendorong memuji setuju dengan dan menerima kontribusi dari orang lain. Akibatnya dapat merangkul orang lain dan membuat mereka merasa bahwa pemikiran mereka penting dan bernilai untuk didengar. Peran perawatan keluarga, yaitu perawatan keluarga sangat penting karena peran ini dijalankan terkait merawat anggota keluarga jika ada yang sakit. Selanjutnya ada peran penghubung keluarga. Penghubung keluarga yaitu penghubung biasanya itu mengirim dan memonitor komunikasi dalam keluarga. Koordinator yaitu keluarga berarti mengorganisasikan dan merencanakan kegiatan-kegiatan keluarga yang berfungsi mengangkat keakraban dan memerangi kepedihan. Peran keluarga dalam merawat anggota keluarga yang menderita hipertensi. Pengetahuan keluarga mengenai penyakit hipertensi merupakan hal yang sangat penting. Apabila pengetahuan keluarga semakin baik, maka perilakunya akan semakin baik pula. Namun, jika pengetahuan yang baik tidak disertai dengan sikap, maka pengetahuan ini tidak akan berarti. Pengontrolan terhadap faktor risiko hipertensi membutuhkan kesadaran dari penderita
dan dukungan keluarga. Hal ini berkaitan dengan salah satu fungsi dan tugas keluarga, yakni memberikan perawatan kesehatan kepada keluarga, agar kebutuhan kesehatan pada keluarga dapat terpenuhi. Salah satu peran keluarga dalam bidang kesehatan adalah pengendalian penyakit hipertensi. Hipertensi sebagai penyakit kronis membutuhkan perawatan dalam jangka waktu yang panjang, sehingga membutuhkan peran keluarga dalam pengendaliannya. Selain peran keluarga, dukungan keluarga juga sangat penting. Menurut Fitman, dukungan keluarga sangat penting diberikan kepada anggota keluarga yang menderita hipertensi, di mana dukungan ini sangat dibutuhkan pasien selama mengalami sakit, sehingga pasien merasa diperhatikan dan dihargai. Dukungannya diberikan keluarga berupa dukungan emosional, dukungan penghargaan, dukungan informasional, seperti kita memberikan informasi, kita memberikan atau kita mengajari keluarga tentang cara berolahraga, mengatur diet, mengajarkan untuk mengontrol tekanan darah, dan meminum obat secara teratur. Konsep hipertensi. Pengertian hipertensi. Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah suatu peningkatan abnormal tekanan darah dalam pembuluh darah arteri secara terus-menerus lebih dari satu periode. Menurut WHO, hipertensi adalah suatu kondisi di mana pembuluh darah memiliki tekanan darah tinggi, yaitu tekanan darah sistolik lebih dari 140 mmHg atau tekanan darah diastolik lebih dari 90 mmHg. Faktor penyebab hipertensi. Beberapa faktor risiko yang dapat menjadi penyebab hipertensi seperti usia, ras, jenis kelamin, dan keturunan merupakan faktor mayor, sedangkan stres, merokok, obesitas, alkoholisme, sensitivitas natrium, pola makan, kadar kalium rendah, minum kopi, pekerjaan, dan pendidikan merupakan faktor minor. Bahaya hipertensi. Peningkatan tekanan darah yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama atau persisten dapat menimbulkan kerusakan pada ginjal, gagal ginjal, jantung, penyakit jantung koroner, dan otak, menyebabkan stroke. Bila tidak dideteksi secara dini dan mendapatkan pengobatan yang memadai, banyak pasien hipertensi dengan tekanan darah tidak terkontrol dan jumlahnya terus meningkat. Manifestasi klinis hipertensi. Gambaran klinis pasien hipertensi meliputi nyeri kepala saat terjaga, kadang-kadang disertai mual dan muntah akibat peningkatan tekanan darah intrakranial, peningkatan penglihatan kabur akibat kerusakan retina akibat hipertensi, ayunan langkah yang tidak mantap karena kerusakan susunan saraf pusat, nokturia karena peningkatan aliran dari ginjal dan filtrasi glomerulus, edema, dempeden, dan pembengkakan akibat peningkatan tekanan kapiler. Gejala lain yang umumnya terjadi pada penderita hipertensi yaitu pusing, muka merah, serta sakit kepala, keluarnya darah dari hidung, serta secara tiba-tiba, tengkuk terasa pegal, dan lain-lain. Pencegahan dan pengendalian hipertensi menurut Kemenkes Republik Indonesia. Risiko untuk mengidap hipertensi dapat dikurangi risiko ini dapat berkurang dengan cara mengonsumsi garam jangan melebihi 1 sendok teh per hari, melakukan aktivitas fisik teratur seperti jalan kaki 3 km atau olahraga 30 menit per hari, minimal 5 kali per minggu, tidak merokok dan menghindari asap rokok. Diet dengan gizi seimbang, mempertahankan berat badan ideal, menghindari minum alkohol. Pengobatan hipertensi. 1. Perubahan gaya hidup. Gaya hidup sehat yang dijalani adalah dengan mengonsumsi lebih banyak buah-buahan dan sayur-sayuran, mengurangi konsumsi garam yaitu maksimal sebanyak 1 sendok teh per hari,
memperbanyak aktivitas fisik dan rutin berolahraga, menurunkan berat badan berlebih dan menjaga berat badan ideal, menghentikan kebiasaan merokok, menghindari atau mengurangi konsumsi minuman beralkohol, mengurangi konsumsi minuman berkafein, melakukan terapi relaksasi untuk mengelola stres seperti yoga atau meditasi. Beberapa jenis obat yang sering digunakan untuk menangani hipertensi adalah diuretik seperti hidrokloretriazid, antagonis kalsium seperti amlodipin dan nifedipin, penghambat beta seperti atenolol dan bisoprolol, ACE inhibitor seperti captopril dan ramipril, diuretik hemat kalium seperti spironolakton, angiotensin 2 reseptor blocker atau ARB seperti losartan dan valsartan, penghambat renin seperti aliskiren, vasodilator seperti minohidil. Bab 3. Kerangka konsep bisa dilihat seperti pada gambar. Lebih jelasnya adalah gambar ini. Selanjutnya ada bab 4. Metode penelitian. Rencana penelitian yang digunakan adalah menggunakan penelitian deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan, memaparkan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa kini. Deskriptif dilakukan secara sistematis dan lebih menekankan pada aktual daripada pengumpulan fenomena yang disajikan secara apa adanya. Manipulasi dan penelitian tidak mencoba menganalisa bagaimana dan mengapa fenomena tersebut terjadi. Oleh karena itu, penelitian ini tidak perlu adanya suatu hipotesis. Dalam penelitian ini, desain penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Di sini penelitian akan meneliti pengetahuan keluarga tentang hipertensi serta peran keluarga dalam merawat anggota keluarga di Dusun Kandangan, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk. Bab 4. Metode penelitian bisa dilihat pada kerangka kerja berikut ini. Populasi penelitian. Populasi dalam penelitian adalah subjek, misalnya manusia, klien, yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Nur Salam 2014. Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terjadi atas subjek atau objek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Populasi dari penelitian ini adalah semua anggota keluarga di Dusun Kandangan, Desa Sugewaras, Kecamatan Prambon, Nganjuk. Sampel besar, sampel dan teknik sampling. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang demikian oleh populasi tersebut. Bila populasi besar dan penelitian tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga, dan waktu, maka penelitian dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Apa yang dipelajari dari sampel, kesimpulan akan dapat diberikan untuk populasi. Untuk itu, sampel yang diambil dari populasi harus benar-benar representatif dan mewakili subjek yang diteliti. Adapun sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagian keluarga yang bertempat tinggal di Dusun Kandangan, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk. Di sisi lain, dalam penelitian sampel penelitian akan menerapkan kriteria inklusi dan eksklusi. Adapun kriteria inklusi merupakan karakteristik umum subjek penelitian dari suatu populasi target yang terjangkau dan akan diteliti. Kemudian, kriteria eksklusi adalah menghilangkan atau mengeluarkan subjek yang memenuhi kriteria inklusi dan studi karena berbagai sebab. Berkaitan dengan itu, penjelasan lebih rinci terkait kriteria itu seperti berikut.
Kriteria inklusi, anggota keluarga yang berumur 17-60 tahun. Anggota keluarga yang bisa baca tulis. Anggota keluarga yang bersedia menjadi responden sehat. Kriteria inklusi, anggota keluarga yang tinggal di luar daerah. Anggota keluarga yang mengalami demensia. Anggota keluarga yang tidak sakit. Teknik pengambilan sampling. Sampling adalah proses menyeleksi porsi dari populasi dapat mewakili populasi. Teknik sampling yaitu cara-cara yang ditempuh dalam pengambilan sampel. Pada penelitian ini, teknik pengambilan sampling yang digunakan adalah purposive sampling. Purposive sampling adalah suatu teknik penetapan sampel dengan cara memilih sampel di antaranya populasi sesuai dengan yang dikehendaki peneliti. Tujuan atau masalah dalam penelitian, sehingga sampel tersebut dapat mewakili karakteristik populasi yang telah dikenal sebelumnya. Waktu dan tempat penelitian. Tempat penelitian di Dusun Kandangan, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk. Waktu belum ditentukan. Definisi operasional. Operasional adalah karakteristik yang diamati dari suatu yang didefinisikan tersebut. Karakteristik yang dapat diamati atau diukur, itulah yang merupakan kunci definisi operasional. Dapat diamati artinya memungkinkan peneliti untuk melakukan observasi atau pengukuran secara cermat terhadap suatu objek atau fenomena yang kemudian dapat diulangi lagi oleh orang lain. Selanjutnya ada tabel, di mana di dalamnya ada variabel, di mana di dalam variabel itu ada pengetahuan keluarga tentang hipertensi serta peran keluarga dalam merawat anggota keluarga di Dusun Kandangan, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk. Definisi operasional yaitu segala sesuatu yang diketahui keluarga tentang hipertensi itu seperti apa, serta peran keluarga dalam merawat anggota keluarga. Indikator ada pengertian hipertensi, faktor hipertensi, bahaya hipertensi, pencegahan dan pengendalian hipertensi, pengobatan hipertensi, peran keluarga dalam merawat anggota keluarga. Instrumen ada kuesioner, skala, ada ordinal. Skor penelitian yang akan dicapai meliputi setiap jawaban benar diberi nilai 1, apabila jawaban salah diberi nilai 0. Dipresentasi nilai pengetahuan baik 76-100%, pengetahuan cukup 56-75%, pengetahuan kurang dari 55%. Menurut Nur Salam 2013. Selanjutnya ada instrumen. Instrumen merupakan suatu alat yang digunakan untuk melakukan kegiatan penelitian, terutama sebagai alat pengukur dan pengumpulan data, yaitu berupa angket, seperangkat soal tes, kuesioner, dan lembar observasi. Menurut Sugiono 2015, instrumen merupakan alat yang digunakan untuk mengukur suatu fenomena alam maupun sosial yang sedang diamati. Instrumen data pada penelitian ini adalah menggunakan kuesioner. Kuesioner ini merupakan suatu daftar yang berisi beberapa pertanyaan dan harus dijawab oleh responden atau orang tua atau anak yang sedang diteliti. Masalah etika. Masalah etika pada penelitian yaitu saling menghormati terhadap masyarakat dan budaya lokal harus lebih diutamakan. Adapun etika yang ditekankan pada penelitian ini sebagai berikut. Lembar persetujuan. Informed consent merupakan bentuk persetujuan yang telah dibuat oleh peneliti kepada responden. Dan untuk lembar informed consent diberikan kepada responden sebelum melakukan penelitian dengan persetujuan untuk bersedia menjadi responden. Tanpa nama. Anonymity merupakan suatu tindakan menjaga sebuah kerahasiaan subjek penelitian dengan tidak mencantumkan nama pada informed consent dan kuesioner. Jadi cukup dengan inisial dan memberikan nomor atau sebuah kode pada masing-masing lembar tersebut. Kerahasiaan pada confidentiality, penelitian harus dapat berusaha untuk melindungi kerahasiaan data responden, misalnya dengan
hilangkan sebuah identitas perorangan dan membatasi akses pada data, sehingga identitas pribadi menjadi tersamar. Proses pengumpulan data. Setelah proposal karya tulis ilmiah sudah selesai diuji oleh dosen penguji, kemudian mengajukan untuk melakukan ujian sidang etik sampai mendapatkan surat keterangan lain etik, mengajukan surat pengantar kepada Ketua Program Studi S1 Keperawatan Fakultas Kesehatan Universitas Kediri, menyerahkan surat izin penelitian kepada Ketua RT Dusun Kandangan Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk, melakukan pendekatan kepada responden, kemudian menyerahkan surat permohonan informed consent menjadi responden dan lembar persetujuan kepada para responden. Setelah itu mendapatkan persetujuan dari responden. Kesimpulan dan saran. Pada bab ini disajikan kesimpulan yang berisi jawaban dari rumusan masalah serta saran dari hasil penelitian. Pengetahuan keluarga tentang hipertensi serta peran keluarga dalam merawat anggota keluarga di Dusun Kandangan Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk. Kesimpulan berdasarkan hasil penelitian pengetahuan keluarga tentang hipertensi serta peran keluarga dalam merawat anggota keluarga di Dusun Kandangan Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk, bahwa di setengah dari responden memiliki kriteria berpengetahuan baik tentang hipertensi dan hampir setengah dari responden memiliki kriteria berpengetahuan cukup dan hampir setengah dari responden memiliki kriteria berpengetahuan kurang. Saran bagi penelitian ini merupakan pengalaman proses belajar khususnya pada bidang metodologi penelitian. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat disajikan secara untuk berpikir ilmiah dan dapat menambah wawasan bagi peneliti selanjutnya mengenai pengetahuan keluarga tentang hipertensi serta peran keluarga dalam merawat anggota keluarga. Bagi institut, hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan untuk menambah sumber pengetahuan ilmu pengetahuan bagi penelitian tentang pengetahuan keluarga tentang hipertensi serta peran keluarga dalam merawat anggota keluarga. Baik, cukup sekian apa yang saya sampaikan. Terima kasih. Jika ada kurang, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih.